Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa dengan hormat yang kita muliakan Ibu Dr. Yuke Rahmawati MA selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir pada pertemuan hari ini yang mengawal diskusi kami. Tak lupa, selamat datang kepada para tamu undangan yang luar biasa, perwakilan dari Bank Indonesia, OJK, Asosiasi Bank Indonesia, dan rekan-rekan perwakilan perbankan, dan juga teman-teman perwakilan nasabah. Kehadiran teman-teman semua adalah kunci agar diskusi kita hari ini membuahkan solusi, bukan sekedar basa-basi. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, demi melancarkan diskusi kita, rapat dengan pendapat terkait gangguan layanan BI Fast pada jam transaksi sibuk secara resmi saya nyatakan dibuka. Hari ini kita berkumpul bukan saling untuk menyalahkan, tapi untuk mencari titik terang dan solusi yang objektif. Kita akan membedah kronologinya, dihitung dari dampak, dan pastinya merumuskan tanggung jawab serta tindak lanjut ke depannya. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin, tetapi dengan semangat yang hangat. Sebelum memasuki pembahasan, perlu saya sampaikan tata tertib rapat sebagai berikut. Yang pertama, rapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Pada setiap bagian hanya satu kelompok yang diberikan kesempatan untuk berbicara. Kedua, setiap kelompok akan diawali oleh ketua kelompok, selanjutnya akan diserahkan kepada staf kelompok dan sesuai dengan jabatan dan kewenangannya. Yang ketiga, kelompok lain diminta untuk mencatat dan tidak melakukan interupsi di luar sesi yang telah ditetapkan. Karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang, izinkan saya mengundang teman-teman semua untuk memperkenalkan secara singkat diskusi kita. Yang pertama, dipersilakan kepada pihak nasabah untuk memperkenalkan diri. Dari perwakilan nasabah, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya perwakilan dari nasabah beserta teman nasabah lainnya, yaitu Sarah Nuranindi. Saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Lami Akbar. Izinkan saya untuk bergabung di rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan kepada rekan-rekan dari Bank Ciputat Syariah untuk memperkenalkan diri. Kepada ketua dari Bank Ciputat Syariah, dipersilakan. Saya perwakilan dari Bank Ciputat Syariah, Syam Buhari sebagai direktur utama, dan di sini ada Abdul Aziz sebagai CEO dan kepala operasional sebagai Plastika, kepala pelayanan Naswa dan manajer risiko operasional Talia, kepala unit kepatuhan IC dan manajer SDM Cahaya. Selebihnya saya kembalikan kepada Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan-rekan OJK selaku pengawas industri keuangan kita. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator forum mengizinkan kami selaku Otoritas Jasa Keuangan OJK. Di sini saya perwakilan ketua dari Otoritas Jasa Keuangan beserta rekan-rekan staf OJK yang lainnya, yaitu Ahmad Ilmi, Fairunisa, Nafisa, Hilda, Inaya, dan Nisrina. Selaku Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sekian, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan BI dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan dari tim BI kami. Ada Fahmi, ada Zakwan, ada Manda, ada Rafli, dan juga ada Muki. Dan selaku saya sebagai Presiden Bank Indonesia Muhammad Rusli Hakim akan mengawasi dan juga meregulasi dari sidang kita kali ini. Terima kasih. Dan yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, yaitu rekan-rekan dari Asbisindo. Pada rekan-rekan dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator forum yang telah mempersilahkan kepada kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Hubungan Regulator dan Kebijakan dari Asbisindo, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wiguna, dan ada dua rekan saya, yaitu ada Lutfi dan juga Safa, dan juga terdapat dua rekan kami juga yang masih dalam perjalanan. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan demikian, kita akan memasuki bagian pertama, yaitu pemaparan dari pihak Bank Ciputat Syariah. Pada pihak dari Bank Ciputat Syariah, saya persilakan. izin saya memaparkan profil bank yang dipimpin oleh saya sendiri dengan moto
ikhlas beramal guna meningkatkan kualitas ekonomi syariah Indonesia. Di sini sejarah dari berdirinya Bank Syariah yang Bank Ciputat Syariah. Yang pertama itu didirikan pada tahun 2005 sebagai Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan yang kedua itu lahir sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat Ciputat dan sekitarnya terhadap pelayanan keuangan yang berbasis syariah. Dan yang ketiga itu adalah pada fase awal fokus pembiayaan diarahkan pada UMKM, perdagangan pasar dan sektor mikro produktif menggunakan akad murabahah dan mudharabah. Yang keempat adalah sejak awal pendirian bank menerapkan prinsip manajemen risiko sederhana, prioritas pada kehati-hatian pembiayaan serta edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Yang kelima adalah tahun-tahun awal ditandai dengan pertumbuhan aset moderat atau memperluas jaringan dari satu kantor menjadi beberapa kantor operasi. Nah, pada tahun 2010 dan 2015 masih mengalami ekspansi pembiayaan yang berbasis masyarakat dan ijarah serta penetrasi ke sektor jasa dan retail. Dan pada tahun 2016 dan sampai 2019 penguatan tata kelola, peningkatan modal inti serta persiapan transformasi menuju bank syariah dengan skala layanan yang lebih luas. Nah, sejak 2020 adopsi layanan digital mobile banking dan internet banking itu untuk menjawab perubahan preferensi konsumen. Nah, mulai menerapkan kebijakan efisiensi operasional, optimalisasi struktur biaya serta diverifikasi sumber pendanaan. Dan yang 10 hingga 2004 Bank Ciputat Syariah ini digambarkan memiliki posisi yang relatif stabil, fokus pada inovasi keuangan syariah, literasi masyarakat serta komitmen pada prinsip syariah, prudensial banking dan berkelanjutan ekonomi. Sebelumnya saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada pihak bank yang telah menyampaikan sedikit pemaparan materi dari Bank Ciputat Syariah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua, yaitu pemaparan keluhan dari pihak nasabah. Pada sesi ini, kami meminta nasabah untuk menyampaikan pengalaman dan dampak yang telah dialami serta hal-hal yang menjadi keberatan utama terhadap layanan yang diterima. Saya persilakan kepada perwakilan dari pihak nasabah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di hadapan sidang ini. Kami hadir di forum ini sebagai nasabah yang terdampak langsung oleh gangguan BI Fast. Pada saat gangguan terjadi, kami melakukan sejumlah transaksi transfer dengan tenggat waktu yang jelas. Namun, transaksi tersebut tidak dapat diproses sebagaimana mestinya tanpa adanya informasi yang memadai dari pihak bank. Untuk menjelaskan dampak yang kami alami, kami akan menyampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama ada dari sisi keuangan. Kegagalan transfer ini menyebabkan terganggunya arus kas dan keterlambatannya pemenuhan kewajiban pembayaran kepada mitra usaha. Kemudian keterlambatan tersebut juga tidak berhenti pada satu transaksi, tetapi memicu dampak lanjutan, termasuk penalti dan pembatalan kesepakatan dengan pihak yang tertentu. Kondisi ini memaksa kami untuk mengambil langkah darurat untuk menjaga kelangsungan aktivitas usaha. Selanjutnya dari sisi operasional, gangguan ini berdampak langsung pada aktivitas harian usaha kami. Sejumlah proses produksi dan distribusi terhambat karena pembayaran kepada vendor tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, gangguan ini juga menurunkan tingkat kepercayaan mitra terhadap kepastian transaksi kami, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan kerjasama. Selanjutnya dari ke sisi ketidakpastian layanan, yang menjadi keberatan utama kami bukan hanya terjadi gangguan, tetapi ketidakpastian status transaksi pada saat kejadian. Kami tidak memperoleh kejelasan apakah ini transaksi kami gagal, tertunda, ataupun yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kami harus mengambil keputusan penting tanpa dasar informasi yang jelas, yang tentu menempatkan kami pada posisi yang merugikan. Sebagai penutup dari pihak kami ingin menegaskan bahwa kami memahami tidak adanya sistem sepenuhnya yang bebas gangguan. Namun, kami berharap adanya kepastian layanan dan komunikasi yang jelas ketika gangguan terjadi, agar dampak terhadap nasabah dapat diminimalkan. Kami menyerahkan forum ini untuk menilai dan untuk menetapkan langkah yang adil bagi seluruh pihak. Terima kasih atas pemaparan keluhannya dari pihak nasabah Bank Ciputat Syariah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ketiga, yaitu penjelasan dari pihak Bank Ciputat Syariah terkait solusi yang akan dilakukan pada saat setelah gangguan layanan BI Fast terjadi.
Pada sesi ini, kami meminta bank untuk menjelaskan langkah-langkah strategis yang konkret yang akan dilakukan untuk melindungi nasabah. Kepada Ketua Pihak Bank Ciputat Syariah, dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Kami memahami bahwa gangguan layanan BIFES telah menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Oleh sebab itu, pada saat kejadian, fokus utama bank adalah memastikan keamanan dana nasabah, kepastian status transaksi, serta keberlangsungan layanan dasar. Nah, solusi yang kami lakukan bersifat sementara dan bertujuan untuk memitigasi dampak langsung sambil menunggu kondisi sistem kembali normal. Nah, untuk penjelasan langkah operasional yang dilakukan, kami persilakan kepada Ibu Prastika selaku Head of Digital Transaction Operation. Oke, baik. Pada saat gangguan teridentifikasi, bank segera melakukan pemantauan manual terhadap transaksi yang berstatus tertunda pada kanal BIFES. Kami menghentikan sementara pemrosesan batch tertentu untuk mencegah terjadinya duplikasi transaksi, serta melakukan pengaturan ulang antrian transaksi agar dapat diproses secara bertahap. Selain itu, bank menyediakan kanal alternatif bagi nasabah dengan kebutuhan transaksi mendesak, guna menjaga kelangsungan aktivitas pembayaran. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya dari sisi teknologi informasi, kami memastikan bahwa seluruh transaksi yang masuk tetap tercatat dalam sistem dan tidak mengalami kehilangan data. Validasi kami lakukan secara berlapis untuk memastikan tidak terjadi double debit maupun double credit. Nah, setiap transaksi yang tertunda dipantau hingga memperoleh status akhir yang jelas, baik berhasil maupun dibatalkan sesuai dengan ketentuan. Baik, selanjutnya dari sisi layanan nasabah, bank membuka kanal komunikasi khusus untuk menangani pertanyaan dan pengaduan terkait gangguan BIFES. Kami menyampaikan informasi yang tersedia kepada nasabah mengenai kondisi layanan dan langkah yang sedang dilakukan. Meskipun kami mengakui bahwa informasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Masukan dari nasabah menjadi bahan evaluasi penting bagi kami dalam memperbaiki pola komunikasi ke depan. Sebagai penutup, kami perlu menegaskan bahwa terdapat batas kewenangan bank dalam pengelolaan sistem pembayaran nasional yang bersifat terpusat. Namun demikian, tanggung jawab bank kepada nasabah tetap melekat, khususnya dalam aspek penanganan dampak dan komunikasi. Dalam jangka pendek, bank berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh transaksi tertunda, meningkatkan pemantauan pada jam sibuk, serta melakukan evaluasi internal terhadap prosedur penanganan gangguan layanan. Demikian penjelasan solusi sementara dari pihak bank. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian solusi sementara yang telah disampaikan oleh Bank Ciputat Syariah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian keempat, yaitu pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana selanjutnya penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait ketentuan dan juga peraturan yang berlaku atas permasalahan ini? Kepada Otoritas Jasa Keuangan, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua Moderator Forum. Di sini Otoritas Jasa Keuangan memandang bahwasannya kesalahan dalam BIFES ini bukan termasuk ke dalam kesalahan isu teknis saja, tetapi juga terdapat perlindungan konsumen dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, OJK akan menjelaskan kerangka regulasi yang relevan serta memberikan penilaian awal atas langkah solusi sementara yang telah dilakukan oleh bank. Yang pertama, mengenai tentang perlindungan konsumen yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fairunisa. Saya izin melanjutkan, mengacu pada POJK nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, bank memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada nasabah. Dalam situasi gangguan layanan, kewajiban tersebut tetap berlaku. Ketidakpastian informasi yang dialami nasabah, sebagaimana disampaikan dalam rapat ini, menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kewajiban pelindungan konsumen. OJK menegaskan bahwa gangguan sistem tidak menghapus kewajiban bank untuk menjaga hak nasabah atas kepastian layanan dan informasi. Baik, izin melanjutkan dari pengawasan kepatuhan banknya dari perspektif pengawasan kepatuhan. Kondisi yang terjadi berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan, yaitu ketidaksesuaian antara praktik operasional bank dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan baik, risiko kepatuhan dapat berkembang menjadi risiko hukum, terutama apabila terdapat pengaduan atau tuntutan dari nasabah yang merasa dirugikan. Selanjutnya, pada manajemen risiko bank,
OJK menilai permasalahan ini dalam kerangka POJK nomor 11/POJK 03/2022 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ketentuan ini mewajibkan bank untuk mengelola risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi secara terintegrasi. Gangguan layanan BI Fast menunjukkan bahwa kesiapan bank dalam menghadapi kondisi tidak normal, khususnya dari sisi prosedur dan komunikasi, masih perlu diperkuat. Selanjutnya, terhadap solusi sementara bank, OJK mencatat bahwa bank tersebut telah menerapkan sejumlah langkah solusi sementara, seperti pemantauan transaksi secara manual, keamanan data, dan penyediaan saluran alternatif. Langkah-langkah ini merupakan respons awal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dana dan keberlangsungan layanan. Meskipun demikian, OJK menilai bahwa efektivitas solusi sementara tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek komunikasi kepada pelanggan dan kecepatan penyampaian informasi. Untuk selanjutnya, di sini OJK perlu menegaskan bahwa meskipun gangguan layanan berkaitan dengan sistem pembayaran nasional, tanggung jawab bank terhadap nasabah tetap melekat. Bank tidak dapat sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab kepada faktor eksternal. Oleh karena itu, bank wajib memastikan bahwa solusi sementara yang dilakukan benar-benar melindungi kepentingan nasabah dan sejalan dengan ketentuan POJK yang berlaku. Sebagai penutup, OJK memandang bahwa permasalahan ini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh oleh bank, baik dari sisi operasional, kepatuhan, maupun perlindungan konsumen. OJK akan mencermati implementasi solusi sementara yang telah dilakukan, serta memastikan adanya perbaikan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak bank. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator forum. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari pihak OJK. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kelima, yaitu penjelasan dari pihak Bank Indonesia. Kita akan memasuki penjelasan dari pihak Bank Indonesia terkait ketentuan yang berlaku mengenai sistem pembayaran, khususnya BI Fast, serta pandangan Bank Indonesia terhadap permasalahan yang dihadapi. Kepada Ketua pihak Bank Indonesia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, kami sebagai Bank Indonesia memandang bahwasannya permasalahan gangguan layanan BI Fast ini dalam kerangka pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional. BI Fast itu merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail yang bersifat nasional dan terintegrasi, sehingga pengelolaannya itu harus mengutamakan keandalan, keamanan, dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Penjelasan kami akan merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku serta kewajiban bank sebagai peserta BI Fast. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Zakwan selaku analisis senior kebijakan BI Fast. Pengaturan sistem pembayaran nasional diatur dalam PBI nomor 22/PBI/2020 tentang sistem pembayaran. Nah, dalam ketentuan ini, Bank Indonesia menetapkan prinsip bahwa setiap sistem pembayaran wajib dikelola secara andal, aman, dan mampu memitigasi risiko, termasuk risiko operasional dan juga risiko sistemik. BI Fast sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional tunduk pada prinsip kehati-hatian sebelumnya, termasuk dalam pengelolaan kapasitas dan lalu lintas dari transaksi. Baik, dalam konteks manajemen risiko, Bank Indonesia menempatkan stabilitas sistem pembayaran sebagai prioritas utama. Ketika terjadi lonjakan transaksi yang berpotensi mengganggu keandalan sistem secara keseluruhan, pengaturan kapasitas merupakan langkah mitigasi yang diperkenankan dalam kerangka PBI nomor 22/23/PBI/2020. Langkah ini ditujukan untuk mencegah gangguan yang lebih luas dan bersifat sistematik, meskipun dalam jangka pendek dapat menimbulkan antrian transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai pengawas kepesertaan sistem pembayaran. Baik, dalam pengawas kepesertaan sistem pembayaran, kami Bank Indonesia perlu menegaskan bahwa setiap bank peserta BI Fast memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem internal dan prosedur operasionalnya dengan karakteristik sistem pembayaran nasional. Lalu hal ini itu sejalan dengan ketentuan mengenai kepesertaan dan kepatuhan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia. Bank tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa ekspektasi nasabah dikelola secara tepat sesuai dengan kondisi sistem.
selanjutnya saya akan memberitahukan dari sisi operasional sistem pembayaran retail. Di mana Bank Indonesia mencatat bahwa bank telah melakukan sejumlah langkah solusi sementara seperti pengamanan transaksi tertunda, pemantauan manual, serta penyediaan kanal alternatif. Dari perspektif sistem pembayaran, langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk menjaga keamanan dana serta integritas transaksi. Namun demikian, Bank Indonesia menilai bahwa solusi sementara tersebut harus diiringi dengan penguatan koordinasi teknis dan operasional agar dampak terhadap nasabah dapat diminimalkan. Bank Indonesia, kami selaku Bank Indonesia menegaskan bahwasannya setiap bank peserta BI Fest memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem internal dan prosedur operasionalnya dengan karakteristik sistem pembayaran nasional. Nah, kami juga Bank Indonesia menegaskan bahwasannya pengaturan sistem pembayaran nasional dilakukan untuk menjaga kepentingan sistem secara menyeluruh. Namun, perlu digarisbawahi, tanggung jawab untuk pengelolaan layanan kepada nasabah tetap berada pada peserta masing-masing bank tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak bank wajib memiliki mekanisme mitigasi resiko, komunikasi, dan penanganan dampak yang memadai ketika terjadi kondisi seperti ini dalam sistem pembayaran nasional. Sebagai penutup, Bank Indonesia akan terus melakukan evaluasi terhadap kapasitas dan tata kelola BI Fest sesuai dengan kewajibannya. Di sisi lain, bank-bank peserta diharapkan melakukan penyesuaian internal secara berkelanjutan agar layanan kepada nasabah tetap berjalan dengan baik dalam koridor ketentuan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut terkait tindak lanjut akan menjadi bagian dari koordinasi BI serta OJK dan industri perbankan. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pihak Bank Indonesia, baik dari segi sistem pembayaran dan juga operasional. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-6, yaitu pemaparan dari pihak Asosiasi Perkumpulan Bank Indonesia, yaitu ASBISindo. Bagaimana pandangan ASBISindo terhadap kondisi yang dihadapi Bank Ciputat Syariah dalam penyelenggaraan BI Fest ini? Kepada pihak Bank ASBISindo, kepada pihak Ketua ASBISindo, saya persilakan dalam waktu 5 menit. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator forum yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara terkait pandangan kami ASBISindo bagaimana terkait BI Fest ini. Di mana ASBISindo menyampaikan pandangan ini sebagai representasi bank-bank syariah yang beroperasi dengan prinsip kehati-hatian, amanah, dan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip syariah. Dalam konteks gangguan layanan BI Fest, Bank Syariah berada pada posisi untuk menjaga dua hal sekaligus. Yang pertama, kepatuhan terhadap pengaturan sistem pembayaran nasional dan tanggung jawab moral terhadap nasabah sebagai amanah. Selanjutnya, terkait realita lonjakan transaksi di Bank Syariah akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dava, selaku analisis kebijakan industri perbankan syariah. Dalam praktiknya, Bank Syariah juga mengalami lonjakan transaksi digital yang signifikan, khususnya pada jam-jam tertentu yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan kewajiban pembayaran nasabah. Lonjakan ini itu terjadi secara serentak di banyak bank nasabah, seiring meningkatnya adopsi layanan digital dan BI Fest sebagai kanal utama transfer antar bank. Baik, selanjutnya saya dari perwakilan Bank Syariah Digital. Dari perspektif Bank Syariah, layanan kepada nasabah bukan semata hubungan bisnis, tetapi juga ada amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, ketika menjadi pembatasan kapasitas sistem, Bank Syariah menghadapi tantangan untuk tetap menjaga kapasitas layanan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh regulator. Ya, baik. Saat ini Bank Syariah itu memang harus beroperasi sesuai aturan yang sangat ketat, baik dari sisi perbankan maupun sistem pembayaran. Nah, dalam kondisi gangguan sistem, kami tidak bisa melakukan penyesuaian secara bebas karena semua langkah itu harus tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar keamanan, dana, dan hak nasabah tetap terjaga. Ini saya akan kasih ke perwakilan Bank Syariah Swasta, yaitu Nail. Baik, dalam perwakilan Bank Syariah Swasta, dalam kondisi lapangan yang dinamis, Bank Syariah melakukan penyesuaian operasional untuk meminimalisir terkait dampak yang ada kepada nasabah.
Nah, penyesuaian sementara operasional ini dilakukan dengan tetap mengedepankan 3 hal, yaitu prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan juga transparansi terhadap regulasi, bukan untuk menghindari tanggung jawab. Selanjutnya saya akan serahkan ke... Baik, sebagai penutup, Asbisindo menegaskan komitmen Bank Syariah untuk mendukung kebijakan regulator dan menjaga kepercayaan nasabah. Kami berharap forum atau forum ini dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan perbaikan kebijakan ke depannya demi kemaslahatan seluruh pihak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan pandangannya dari pihak Asbisindo. Setelah kita mendengarkan bagaimana pemaparan dari pihak bank, nasabah, dan Bank Indonesia, serta pandangan dari Asbisindo, rapat akan memasuki bagian ke-7, yaitu penyampaian tindakan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Ketua dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator forum. Di sini kami selaku OJK akan menyampaikan keputusan bahwasannya berdasarkan kewenangan pengawasan perbankan serta dengan mengacu pada ketentuan POJK nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan POJK nomor 11/POJK.03/2022 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bahwasanya OJK menilai gangguan layanan BI Fast yang terjadi telah menimbulkan dampak nyata bagi nasabah, khususnya terkait ketidakpastian layanan dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan korektif yang bersifat wajib dan harus dilakukan evaluasi, di mana evaluasi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisrina. Kepadanya saya persilakan. OJK memutuskan bahwa bank wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur penanganan gangguan layanan. Evaluasi tersebut mencakup kesiapan operasional, keandalan sistem pendukung, alur pengambilan keputusan, serta koordinasi antar unit kerja pada saat terjadi kondisi tidak normal. Izin melanjutkan. OJK memutuskan bahwa bank wajib memperkuat mekanisme komunikasi kepada nasabah. Dalam kondisi gangguan layanan, bank harus menyampaikan informasi yang jelas mengenai status transaksi, potensi dampak, serta langkah penyelesaian yang dilakukan. Kewajiban ini merupakan implementasi langsung dari prinsip transparansi dan pelindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK nomor 6/POJK.07/2022. Pada bagian standar layanan minimum, OJK memutuskan bahwasannya bank wajib menetapkan standar layanan minimum dalam kondisi gangguan sistem. Standar tersebut mencakup penanganan pengaduan, eskalasi internal, serta waktu respons kepada nasabah agar dampak gangguan dapat diminimalkan dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Baik, izin melanjutkan. Atas laporan yang dipaparkan, OJK mewajibkan bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan resmi atas kejadian gangguan layanan BI Fast ini. Laporan tersebut harus memuat kronologi kejadian, analisis penyebab, dampak terhadap nasabah, serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Laporan ini akan menjadi dasar bagi OJK dalam melakukan pengawasan lanjutan. Selanjutnya akan ditegaskan oleh ketua saya. Sebagai bentuk konsekuensi pengawasan, kami selaku OJK menegaskan bahwa pelaksanaan seluruh tindakan yang telah diputuskan ini akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan OJK. Apabila bank tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara memadai, OJK akan mengambil langkah pengawasan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, OJK memutuskan bahwa bank wajib melaksanakan seluruh tindakan korektif yang telah disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah dan kepatuhan terhadap regulasi. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan perbankan ke depannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator forum. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari pihak OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana hal-hal yang harus dilakukan bank sesuai dengan ketentuan sistem pembayaran. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-8, yaitu penyampaian tindakan yang harus dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kepada Ketua dari pihak Bank Indonesia, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, kami Bank Indonesia menyampaikan putusan ini berdasarkan kewenangan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional dengan mengacu pada peraturan dan pengaturan Bank Indonesia nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran serta ketentuan kepesertaan BI Fast yang berlaku. Dalam kerangka tersebut,
setiap bank peserta BI Fest wajib memastikan kesiapan sistem, kepatuhan operasional, dan pengelolaan resiko yang memadai. Selanjutnya, kebijakan BI Fest akan dijelaskan oleh Saudara Jakwan. Bank Indonesia dengan ini memutuskan bahwa bank wajib melakukan penyesuaian sistem internal agar selaras dengan karakteristik dan kapasitas dari BI Fast. Penyesuaian tersebut mencakup pengelolaan antrian transaksi, pengaturan limit internal, serta mekanisme pengendalian lonjakan transaksi pada jam-jam sibuk. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terulangnya antrian transaksi yang berdampak luas kepada para nasabah. Selanjutnya, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran, khususnya risiko operasional yang timbul akibat lonjakan transaksi. Bank harus memiliki skenario mitigasi yang jelas, termasuk prosedur ketika sistem mendekati batas kapasitas, agar stabilitas sistem pembayaran nasional tetap terjaga. Baik, Bank Indonesia memutuskan bahwa bank wajib meningkatkan koordinasi teknis dengan Bank Indonesia sebagai pengelola sistem pembayaran nasional. Koordinasi ini mencakup laporan kondisi operasional, penyampaian kendala teknis, serta kepatuhan terhadap arahan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sangat-sangat menegaskan bahwa pengaturan kapasitas BI Fast dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem secara menyeluruh. Namun demikian, pengelolaan dampak operasional dan layanan kepada nasabah tetap menjadi tanggung jawab masing-masing bank peserta. Oleh karena itu, bank tidak dapat menjadikan pembatasan sistem sebagai alasan untuk mengabaikan kesiapan internal dan komunikasi kepada nasabah. Bank Indonesia akan melakukan evaluasi dan pengawasan lanjutan atas kepatuhan bank terhadap putusan ini. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan sistem pembayaran, Bank Indonesia akan mengambil langkah yang sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, kami Bank Indonesia memutuskan bahwa bank wajib melaksanakan seluruh penyesuaian dan penguatan yang telah disampaikan sebagai bagian dari kepesertaan BI Fest. Putusan ini diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem pembayaran nasional serta meminimalkan dampak gangguan terhadap nasabah di masa yang akan datang. Terima kasih, selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian putusan yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-9, yaitu pihak Bank Ciputat Syariah akan menyampaikan solusi lanjutan yang telah ditawarkan oleh para regulator baik dari Bank Indonesia maupun OJK. Kepada Bank Ciputat Syariah, saya persilahkan dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Bank menerima dan menghormati seluruh arahan serta keputusan yang telah disampaikan oleh OJK dan Bank Indonesia. Solusi lanjutan yang kami sampaikan pada sesi ini merupakan bentuk komitmen bank untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut, sekaligus memulihkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Oke, baik, izin melanjutkan. Sebagai langkah pertama, bank akan melakukan percepatan penyelesaian seluruh transaksi BI Fast yang terdampak gangguan, dengan prioritas pada transaksi bernilai kritikal bagi operasional nasabah. Proses ini dilakukan melalui pemantauan khusus dan pengaturan ulang antrian transaksi agar dapat diselesaikan secara bertahap dan juga terkontrol. Baik, selanjutnya, bank akan meningkatkan mekanisme notifikasi dan penyampaian informasi kepada nasabah, khususnya pada saat terjadi gangguan layanan. Informasi yang disampaikan mencakup status transaksi, estimasi waktu penyelesaian, serta alternatif yang dapat dilakukan oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan kejelasan kepada nasabah. Baik, izin melanjutkan. Dari sisi teknologi, bank akan melakukan penyesuaian sistem internal untuk mengelola lonjakan transaksi pada jam sibuk secara lebih efektif. Nah, penyesuaian ini mencakup beberapa aspek, yaitu penguatan monitoring, pengendalian antrean transaksi, serta peningkatan kesiapan infrastruktur internal sesuai dengan karakteristik dari BI Fast sendiri. Baik, selain perbaikan operasional dan sistem, bank juga menawarkan kebijakan keringanan bagi nasabah yang terdampak pada gangguan, antara lain berupa pembebasan biaya administrasi tertentu dan dukungan layanan prioritas. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab, pelayanan, dan upaya pemulihan hubungan dengan nasabah. Sebagai penutup, bank berkomitmen untuk melaksanakan seluruh solusi lanjutan ini secara konsisten dan terukur.
serta melaporkan pelaksanaannya kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap langkah-langkah ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian solusi lanjutan yang ditawarkan kepada nasabah dari Bank Ciputat Syariah. Selanjutnya saya akan mempersilahkan nasabah terhadap permintaan kompensasi. Kita akan memasuki bagian ke-10. Kepada pihak nasabah, saya persilahkan dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk meminta kompensasi terhadap bank. Terima kasih. Kami mengapresiasi solusi lanjutan yang telah disampaikan oleh pihak bank. Namun, perlu kami sampaikan bahwa gangguan layanan BI Fast yang terjadi telah menimbulkan kerugian yang nyata, baik secara finansial maupun operasional. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya bentuk kompensasi yang adil sebagai layanan yang bagian dari tanggung jawab dari layanan. Kemudian, dari sisi keuangan, keterlambatan transfer menyebabkan terganggunya arus kas dan kewajiban pembayaran kepada mitra usaha. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan termasuk penalti keterlambatan dan hilangnya potensi pendapatan akibat tertundanya aktivitas bisnis. Kerugian tersebut bukan bersifat asumtif, melainkan dapat kami buktikan secara administratif dan finansial. Dari sisi operasional, gangguan ini berdampak pada kelancaran proses usaha dan menurunkan kepercayaan mitra terhadap kepastian pembayaran kami. Reputasi usaha yang terganggu merupakan kerugian jangka menengah yang tidak mudah dipulihkan juga hanya dengan perbaikan sistem ke depan. Kami memahami bahwa gangguan sistem dapat terjadi, namun dari perspektif nasabah, tanggung jawab layanan tidak berhenti pada penyampaian solusi operasional semata. Kompensasi kami pandang sebagai bentuk pengakuan atas dampak yang telah terjadi, sekaligus sebagai upaya menjaga keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, kami meminta agar bank memberikan kompensasi yang proporsional atas kerugian yang kami alami akibat gangguan layanan BI Fast. Kami berharap permintaan ini dapat dipertimbangkan secara objektif oleh bank dan regulator dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan keberlanjutan layanan. Baik, terima kasih atas penyampaian kompensasi dari pihak nasabah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-11. Bagaimana tanggapan Bank Ciputat Syariah terhadap kompensasi yang telah disampaikan dari pihak nasabah? Kepada Bank Ciputat Syariah, saya persilakan dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini bank memahami dan menghargai dampak yang dialami oleh nasabah akibat gangguan layanan BI Fast. Kami juga menghormati hak nasabah untuk menyampaikan permintaan kompensasi. Namun demikian, bank perlu menyampaikan keberatan atas permintaan kompensasi dalam bentuk penggantian penuh atas kerugian usaha yang timbul. Selanjutnya dari sisi teknis, gangguan yang terjadi bersumber dari pembatasan kapasitas sistem pembayaran nasional pada saat lonjakan transaksi yang ekstrim. Kondisi tersebut tentu berada di luar kendali dari bank secara individual. Meskipun bank tetap harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dampak operasional dan layanan kepada nasabah. Dari perspektif kepatuhan, pemberian kompensasi harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip proporsionalitas. Bank perlu memastikan bahwa bentuk kompensasi yang diberikan tidak melampaui kewajiban layanan yang diatur, serta tidak menciptakan presiden yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik perbankan. Baik, izin melanjutkan. Permintaan kompensasi dalam bentuk penggantian kerugian usaha secara penuh berpotensi menimbulkan risiko hukum dan risiko industri yang lebih luas. Hal ini dapat mendorong ekspektasi kompensasi yang tidak sejalan dengan karakteristik sistem pembayaran nasional yang melibatkan banyak pihak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, bank menyatakan keberatan atas permintaan kompensasi finansial penuh sebagaimana disampaikan oleh nasabah. Namun demikian, bank tetap terbuka untuk memberikan kompensasi yang proporsional dan sesuai dengan ketentuan, serta berfokus pada pemulihan layanan dan pengurangan beban nasabah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nasabah dan juga Bank Ciputat Syariah. Ternyata setelah mendengarkan permintaan kompensasi dari nasabah, Bank Ciputat Syariah keberatan terhadap
kompensasi tersebut. Lalu, rapat ini akan dilanjutkan kepada bagian ke-12, yaitu pandangan dan usulan dari Asosiasi Perkumpulan Bank di Indonesia atau ASBISINDO. Kepada Ketua Bank ASBISINDO, saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator forum yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan bagaimana terkait kompensasi tersebut. Di sini ASBISINDO memandang bahwa permasalahan kompensasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tetap melindungi kepentingan nasabah, namun tidak menimbulkan dampak sistemik bagi industri perbankan. Oleh karena itu, ASBISINDO menyampaikan usulan solusi yang bersifat kompromi dan berimbang, yang dimana selanjutnya akan dijelaskan terkait penolakan kompensasi finansial penuhnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dava selaku analisa kebijakan industri perbankan syariah. Selanjutnya, dari analisis kebijakan industri perbankan syariah, di sini ASBISINDO menilai bahwa kompensasi dalam bentuk penggantian penuh atas kerugian usaha nasabah sulit untuk diterapkan secara umum. Hal tersebut berpotensi menciptakan presiden yang membebani industri dan tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik sistem pembayaran nasional yang melibatkan banyak pihak dan risiko bersama. Baik, selanjutnya dari perwakilan Bank Syariah Digital. Sebagai alternatif, ASBISINDO mengusulkan pemberian kompensasi non-finansial dan terbatas, seperti pembebasan biaya administrasi tertentu, peningkatan prioritas layanan, serta dukungan operasional tambahan bagi nasabah yang terdampak. Bentuk kompensasi ini dinilai lebih proporsional dan tetap memberikan manfaat bagi nasabah. Selain kompensasi, ASBISINDO juga menekankan pentingnya komitmen nyata dari bank untuk memperbaiki kualitas layanan dan sistem. Perbaikan berkelanjutan ini merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang. Baik, selanjutnya penyelarasan dengan arahan regulator, yang dimana ASBISINDO memandang bahwa solusi yang diambil harus tetap berada dalam koridor arahan OJK dan Bank Indonesia. Dengan demikian, bentuk kompensasi dan perbaikan layanan yang dilakukan bank dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Selanjutnya, sebagai penutup, ASBISINDO mengusulkan agar penyelesaian permasalahan ini difokuskan pada pemulihan layanan, pengurangan beban nasabah secara proporsional, serta penguatan sistem ke depan. Usulan ini kami sampaikan sebagai jalan tengah yang diharapkan dapat diterima oleh seluruh pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator forum. Baik, terima kasih atas penyampaian usulan dari ASBISINDO. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-13, yaitu putusan bersama Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan terkait permintaan kompensasi nasabah. Kepada pimpinan OJK, saya persilakan. Kami selaku OJK ingin mempertimbangkan perlindungan konsumen bahwasannya Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penilaian dengan mengacu pada POJK nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen serta ketentuan pengawasan perbankan lainnya. OJK menilai bahwa gangguan layanan BI Fast telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian tertentu bagi nasabah, khususnya akibat ketidakpastian layanan dan keterlambatan transaksi. Oleh karena itu, dari perspektif perlindungan konsumen, nasabah berhak memperoleh bentuk pemulihan layanan dan kompensasi yang proporsional. Bank Indonesia menilai permasalahan ini dalam kerangka peraturan Bank Indonesia nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran serta ketentuan kepesertaan BI Fast. Pembatasan kapasitas yang terjadi merupakan bagian dari mekanisme mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional. Oleh karenanya, permintaan kompensasi dalam bentuk pergantian penuh atas kerugian usaha tidak dapat diterima karena berpotensi menimbulkan dampak sistemik dan tidak sejalan dengan karakteristik sistem pembayaran nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia serta OJK Otoritas Jasa Keuangan memutuskan 3 poin utama. Yang pertama, permintaan kompensasi dalam bentuk pergantian penuh atas kerugian usaha dinyatakan tidak diterima. Yang kedua, kompensasi dapat diberikan secara terbatas dan proporsional dengan fokus pada pemulihan layanan dan pengurangan beban nasabah. Yang ketiga, bentuk kompensasi dapat berupa pembebasan biaya administrasi tertentu, prioritas layanan, serta dukungan operasional sesuai kebijakan bank dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan kami serahkan ke OJK. Selanjutnya, keputusan dari OJK bahwasanya OJK mewajibkan bank untuk melaksanakan putusan yang telah diputuskan oleh Bank Indonesia secara konsisten dan transparan,
serta memastikan bahwa nasabah terdampak memperoleh kejelasan mengenai bentuk kompensasi yang diberikan. Pelaksanaan kompensasi tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan OJK. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bank Indonesia. Kami, Bank Indonesia, menegaskan bahwasannya putusan ini tidak mengurangi kewajiban bank sama sekali selaku peserta BI Fest untuk terus meningkatkan kesiapan sistem dan pengelolaan risiko. Kepatuhan terhadap ketentuan sistem pembayaran akan terus dievaluasi sebagai bagian dari pengawasan Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwasannya putusan ini bersifat final dan forum ini wajib dilaksanakan oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, menjaga perlindungan konsumen, serta tetap menjamin stabilitas sistem pembayaran nasional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian putusan dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan terkait penyampaian kompensasi nasabah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-14, yaitu penyampaian sikap akhir dari Bank Ciputat Syariah. Kepada pimpinan dari Bank Ciputat Syariah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pihak bank menyatakan menerima dan menghormati sepenuhnya putusan yang telah disampaikan oleh OJK dan Bank Indonesia. Kami juga memahami bahwa putusan tersebut bersifat final dan menjadi kewajiban bagi bank untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sehubungan dengan putusan tersebut, bank akan melaksanakan pemberian kompensasi secara terbatas dan profesional kepada nasabah yang terdampak, sesuai dengan bentuk dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh regulator. Bank akan menyampaikan informasi pelaksanaan kompensasi tersebut secara transparan kepada nasabah. Dari sistem dan teknologi, bank berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan dari regulator terkait penyesuaian sistem internal dan pengelolaan lonjakan transaksi. Langkah perbaikan ini akan dilaksanakan secara bertahap oleh pihak bank dan akan dilaksanakan secara terukur serta dilaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, bank juga berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme komunikasi kepada nasabah, khususnya dalam kondisi gangguan layanan. Kejelasan informasi dan respons yang lebih cepat akan menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas layanan ke depan. Baik, sebagai closing statement, bank menegaskan komitmen penuh untuk melaksanakan seluruh putusan dan arahan regulator secara konsisten, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan, bank berupaya memastikan perlindungan optimal bagi nasabah sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja usaha. Kami meyakini bahwa langkah-langkah strategis ini akan memperkuat kepercayaan nasabah dan meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih dari bank. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh pihak Bank Ciputat Syariah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ke-15, yaitu bagian terakhir. Kepada pihak dari nasabah, bagaimana sikapnya atas penyampaian yang telah diberikan? Baik, terima kasih kepada moderator. Pihak nasabah menyatakan menerima putusan yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam forum ini. Kami memahami bahwa putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perlindungan konsumen, ketentuan regulasi, serta stabilitas sistem pembayaran nasional. Kami mengapresiasi adanya kejelasan dan kepastian yang diberikan melalui putusan ini. Meskipun tidak seluruh dampak yang kami alami dapat dipulihkan secara penuh. Kepastian arah penyelesaian dan komitmen perbaikan layanan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan usaha kami. Kami berharap komitmen yang telah disampaikan oleh pihak bank benar-benar dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam penguatan sistem dan komunikasi kepada nasabah. Perbaikan ke depan menjadi hal krusial agar gangguan serupa tidak kembali menimbulkan dampak operasional yang signifikan. Dari sisi nasabah, kami memandang forum ini sebagai mekanisme penyelesaian yang konstruktif. Kami berharap koordinasi antara bank, regulator, dan industri dapat terus diperkuat sehingga perlindungan nasabah dan kualitas layanan perbankan dapat berjalan dengan seiringnya. Baik, sebelum diakhirinya rapat pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Notilon untuk membacakan hasil notulensi hari ini. Baik, izin menyampaikan notulensi pada hari ini. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.
dengan agenda terkait gangguan layanan BI Fast pada jam transaksi sibuk. Rapat dipimpin oleh pimpinan sidang dan dihadiri oleh perwakilan pihak bank, nasabah, Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia, serta Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Tujuan forum adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai kronologi gangguan layanan BI Fast, dampak yang ditimbulkan bagi nasabah, serta penetapan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan regulator. Dalam jalannya forum ini, pihak bank menyampaikan bahwa gangguan terjadi akibat lonjakan transaksi pada jam sibuk dan berdampak pada antrean transaksi. Nasabah menyampaikan keberatan atas keterlambatan transaksi dan dampak operasional yang ditimbulkan. OJK menegaskan kewajiban bank dalam perlindungan konsumen dan transparansi informasi. Sedangkan Bank Indonesia menjelaskan pengaturan kapasitas sistem pembayaran nasional. Asdisindo menyampaikan pandangan terkait proporsionalitas kompensasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, forum ini memutuskan bahwa kompensasi penuh atas kerugian usaha tidak dapat diberikan. Bank diwajibkan memberikan kompensasi secara terbatas dan proporsional, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan layanan, memperkuat komunikasi kepada nasabah, serta menyampaikan laporan tindak lanjut kepada OJK dan Bank Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pihak bank bertanggung jawab melaksanakan keputusan forum dan regulator akan melakukan pengawasan lanjutan. Demikian referensi forum ini disampaikan sebagai catatan resmi jalannya rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nutulen atas penyampaian kesimpulannya. Rekan-rekan sekalian, kini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya, selaku moderator, ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tamu undangan, khususnya kepada Ibu Dr. Yoke Rahmawati atas bimbingannya, serta kepada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Asdisindo, dan juga Bank Ciputat Syariah, dan tak lupa juga kepada perwakilan dari nasabah. Diskusi hari ini membuktikan bahwa komunikasi adalah kunci. Meskipun ada perbedaan pendapat, tetapi semangat kita satu, yakni mewujudkan sistem pembayaran yang tangguh dan juga aman bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas kerjasamanya. Semoga perjalanan kita hari ini membuahkan hasil dan juga pengalaman yang memberikan wawasan yang luas. Dengan ini, rapat dengar pendapat terkait gangguan layanan BI Fast resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.